Gua mau lu bayangin satu hari dalam hidup lu. Pagi-pagi HP lu bunyi. Orang tua lu perlu diantar ke dokter. Lu reschedule meeting, lu berangkat. Siang, tagihan sekolah anak masuk, lu transfer. Saldo lu turun lagi. Sore, atap rumah orang tua lu bocor. Perlu diperbaiki minggu ini, lo yang nanggung. Malam lo duduk, lo lihat rekening lo, dan lo nanya, kapan uang gua sempat jadi milik gua sendiri? Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis. Kita ngomong yang bener. Ada istilah yang belakangan ini makin banyak orang ngomongin. Generasi sandwich. Generasi yang terjepit di tengah. Di atas ada orang tua yang butuh dibantu. Di bawah ada anak yang butuh dibesarkan. Dan lo ada di tengah. Nanggung dua arah sekaligus. Dengan gaji yang sama, dengan waktu yang sama, dengan tenaga yang sama. Dan yang paling menyiksa dari posisi ini bukan capeknya. Yang paling menyiksa adalah lo ngerasa nggak boleh ngeluh. Karena ini keluarga lo. Karena ini kewajiban lo. Karena orang lain juga nanggung hal yang sama. Tapi malam ini gue mau bilang sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang bilang ke lo boleh ngakuin betapa beratnya ini. Mari kita ngomong soal uangnya dulu. Lo punya gaji, katakanlah 7 juta, 10 juta, 15 juta, angkanya beda-beda tapi polanya sama. Sebelum lo sempat mikir mau ngapain sama uang itu, dia udah ada yang ngantri. Cicilan rumah atau kontrakan, kebutuhan anak, susu, sekolah, baju, dokter, kiriman ke orang tua, buat makan, buat obat, buat kebutuhan bulanan mereka, tagihan-tagihan yang gak pernah berhenti datang. Dan setelah semua itu sisanya berapa? Seringkali jawabannya hampir nol, atau bahkan minus. Dan lo bilang ke diri sendiri, bulan depan gue mulai nabung, bulan depan gue mulai invest, bulan depan gue mulai mikirin masa depan gue sendiri. Tapi bulan depan datang dan antriannya sama, bahkan kadang lebih panjang. Ini yang disebut sandwich trap secara finansial. Lo terjebak dalam siklus di mana uang lo habis buat generasi di atas lo dan generasi di bawah lo. Sementara generasi lo sendiri, yaitu lo, gak pernah sempat dapat bagiannya. Tapi ini bukan cuma soal uang. Ada beban lain yang lebih berat dan lebih jarang dibicarain. Lo ngerasa bersalah setiap kali lo mikirin diri lo sendiri. Lo pengen liburan tapi langsung ada suara di kepala lo. Gimana orang tua lo? Gimana anak lo? Lo pengen resign dan coba sesuatu yang baru tapi lo nggak bisa. Karena terlalu banyak orang yang bergantung sama pemasukan lo. Lo pengen nabung buat masa depan lo tapi uangnya selalu kepake duluan buat kebutuhan orang lain. Dan setiap kali lo mikirin kebutuhan lo sendiri, lo ngerasa egois. Padahal lo bukan egois. Lo cuman manusia yang juga butuh sesuatu. Lo juga ngerasa sendirian di posisi ini. Di luar, lo kelihatan kuat. Lo yang ngurus ini semua. Lo yang jadi andalan. Tapi di dalam, lo capek. Dan lo nggak bisa cerita ke orang tua lo karena nggak mau bikin mereka ngerasa jadi beban. Lo nggak bisa cerita ke anak lo karena mereka belum ngerti. Lo nggak bisa cerita ke temen lo karena takut dianggap ngeluh. Jadi lo tahan sendiri. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Dan yang paling sakit, lo ngorbanin mimpi lo sendiri tanpa pernah beneran milih buat ngorbaninnya. Lo nggak pernah duduk dan bilang, oke, gue pilih untuk nggak ngejar mimpi gue. Yang terjadi adalah mimpi lo pelan-pelan tergeser. Bukan karena lo nyerah, tapi karena nggak pernah ada ruang dan waktu buat lo ngejarnya. Dan suatu hari lo noleh ke belakang dan nyadar mimpi itu udah lama hilang tanpa lo sempat pamitan. Dan ini yang bikin gua marah setiap kali mikirin ini. Gak ada yang ngajarin generasi kita cara ngadepin posisi ini. Gak ada mata pelajaran di sekolah tentang cara ngatur keuangan keluarga besar. Gak ada yang ngajarin cara set boundaries finansial sama orang tua tanpa ngerasa bersalah. Gak ada yang ngajarin cara bilang, gue sayang kalian, tapi gue juga perlu sisain sesuatu buat diri gue sendiri. Yang kita dapat cuma satu pesan yang diulang terus. Anak yang baik itu yang nurut, yang bantu orang tua, yang gak egois. Dan pesan itu bukan salah, tapi pesan itu gak lengkap. Karena gak ada yang nambahin, dan anak yang baik juga perlu jaga dirinya sendiri supaya bisa terus jaga orang lain. Lo gak bisa nuangin air dari gelas yang kosong. Kalau lo terus nguras diri lo sampai habis buat orang lain tanpa pernah ngisi ulang, suatu titik lo gak akan punya apa-apa lagi buat dikasih. Buat keluarga lo, buat orang tua lo, bahkan buat diri lo sendiri. Oke, gua gak akan kasih lo solusi ajaib. Karena posisi generasi sandwich itu kompleks dan gak ada yang bisa diselesain dalam semalam. Tapi ada beberapa hal yang bisa lo mulai lakuin sekarang. Pertama, bikin garis aman finansial lo sendiri. Sebelum lo ngasih ke siapapun, sisain dulu untuk satu hal. Dana darurat lo sendiri. Bukan buat investasi dulu. Bukan buat nabung besar-besaran. Tapi minimal punya 3 bulan pengeluaran yang tersimpan aman.
Karena kalau lo jatuh, nggak ada yang bisa nanggung semua orang yang bergantung sama lo. Ini bukan egois, ini survival. Kedua, mulai percakapan yang selama ini lo hindarin. Ngobrol sama orang tua lo soal kondisi finansial lo yang sebenarnya. Bukan buat nyalahin mereka, tapi buat jujur bahwa ada batas yang perlu disepakati bersama. Ini percakapan yang berat, tapi lebih berat lagi kalau lo terus nanggung sendirian sampai lo kolaps. Ketiga, bedain antara kebutuhan dan kebiasaan. Sebagian dari pengeluaran ke orang tua atau keluarga itu kebutuhan nyata, tapi sebagian lagi adalah kebiasaan yang terbentuk karena lo nggak pernah set ekspektasi yang jelas dari awal. Audit ini dengan jujur, bukan buat ngurangin perhatian lo ke mereka, tapi buat mastiin lo nggak nguras diri lo buat hal yang sebenarnya bisa diatur ulang. Keempat, investasi sekecil apapun, mulai sekarang. Gua tahu rasanya mustahil waktu uang lo udah habis sebelum tanggal 10. Tapi bahkan 50.000 sebulan yang lo invest konsisten itu lebih baik dari nol. Bukan karena hasilnya langsung besar, tapi karena itu sinyal ke diri lo sendiri bahwa lo juga ada dalam daftar prioritas hidup lo. Kelima, dan yang paling penting, berhenti nganggep ngurus diri sendiri itu egois. Lo bukan mesin, lo bukan rekening bank yang gak ada habisnya. Lo manusia yang juga butuh dijaga, butuh istirahat, butuh mimpi, butuh masa depan. Menjaga diri lo sendiri bukan berarti lo gak sayang keluarga lo. Itu berarti lo cukup bijak buat tahu bahwa versi terbaik dari lo yang bisa beneran jaga semua orang adalah versi lo yang juga dijaga dengan baik. Generasi sandwich. Uangnya habis sebelum sempat jadi miliknya sendiri. Kalau lo ada di posisi ini, gua mau lo tahu satu hal malam ini. Lo bukan gagal, lo bukan kurang keras usahanya. Lo cuman ada di posisi yang dari awal emang gak dirancang buat satu orang nanggung sendirian. Dan mengakui beratnya itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan dari kejujuran itu baru bisa ada perubahan. Lo udah cukup kuat. Sekarang waktunya lo juga cukup pintar buat mulai jaga diri lo sendiri. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger sampai tengah malam berikutnya.